Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya, yaitu Lutfita Auranisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dari matkul Sejarah Sastra. Masih ingat nggak sama pembahasan kita dari minggu-minggu yang lalu? Kita kan yang awalnya membahas tentang apa itu sejarah, sastra, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang dari awal tentang apa itu sejarah sastra hingga selesai. Yuk, langsung aja mari kita bahas. Nah, pada pembahasan minggu ini ada 3 materi, yaitu yang pertama, apa itu sejarah sastra, yang kedua ada manfaat dari mempelajari sejarah sastra, dan yang terakhir ada hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra. Nah, pada materi yang pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari sejarah sastra. Mungkin kalian udah nggak asing lagi kan sama apa itu sejarah sastra, tapi nggak apa, kita bahas ulang. Jadi, sejarah sastra sendiri adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berdasarkan dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra itu sendiri. Nah, dalam sejarah sastra Indonesia sendiri dikenal dengan istilah angkatan. Yang kita bahas di minggu-minggu lalu itu kalian pasti udah nggak asing kan? Nah, tapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan angkatan? Jadi, angkatan adalah suatu usaha pengelompokan sastra dalam suatu masa tertentu. Pengelompokan ini berdasarkan atas ciri khas karya yang dihasilkan pada masa itu. Lalu, sebenarnya karya sastra Indonesia ini terbagi menjadi berapa sih? Nah, menjadi 4 golongan besar. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama ini ada angkatan 20-an atau balai pustaka yang kira-kira di minggu kedua kita bahas. Kalian bisa cek aja langsung videonya. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu balai pustaka. Nah, jadi disebut sebagai angkatan 20-an karena angkatan inilah lahirnya pada tahun 1920-an dan disebut juga sebagai angkatan balai pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah balai pustaka itu sendiri. Nah, balai pustaka didirikan pada tahun 1917 oleh Dr. Rinckes. Penerbit ini sangat berjasa bagi dunia sastra Indonesia karena dengan adanya penerbit ini lahirlah berbagai macam karya sastra yang terkenal. Selanjutnya, kita ada angkatan 30-an atau angkatan pujangga baru. Kira-kira di minggu ketiga video pembahasannya ada, bisa langsung dicek nanti ya. Tapi kalau saya jelaskan secara singkat, angkatan ini adalah angkatan yang lahir pada tahun 1933 sampai 1942. Disebut sebagai angkatan pujangga baru karena pada tahun 1933 terdapat majalah sastra yang terkenal, yaitu majalah Pujangga Baru. Karya-karya yang ditampilkan dalam majalah ini adalah puisi, novel, cerpen, roman, ataupun drama-drama pendek. Karya sastra pada angkatan ini berbeda dengan karya sastra dengan angkatan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada angkatan 45. Kita pasti udah nggak asing banget sih kalau ini, karena kalian pasti udah tahu juga kan, udah kita bahas. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa nama lain dari angkatan ini adalah Angkatan Pembebasan dan Angkatan Chairil Anwar. Kira-kira kenapa sih disebut dengan Angkatan Chairil Anwar?
Jadi, karena besarnya jasa dari beliau yaitu Chairil Anwar dalam lahirnya angkatan ini, karya-karya sastra angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Ciri-ciri antara lainnya adalah bebas, individualistis, universalitis, realistis, dan futuristik. Karya yang terkenal dari angkatan ini adalah Ave Maria, Jalan Lain ke Roman yang merupakan kumpulan cerpen karya Idrus. Selanjutnya ada angkatan 66. Nama angkatan ini diberikan oleh H.B. Jasasin. Nama ini diberikan untuk menamakan suatu kelompok sastra setelah angkatan 45. Angkatan ini muncul pada saat keadaan politik Indonesia sedang kacau karena adanya gerakan teroris dari PKI. Karya sastra pada angkatan ini lebih banyak bersifat protes terhadap keadaan yang sedang kacau pada masa itu. Nah, selanjutnya ada sastra kontemporer, yaitu sekitar tahun 70-an. Muncul karya sastra yang lain daripada karya sastra yang telah ada sebelumnya. Kebanyakan isinya tidak menekankan makna kata. Kemunculan karya sastra ini dipelopori oleh Sutraji Khalsoh-Bahri. Nah, pada materi yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat mempelajari sejarah sastra. Nah, yang pertama, untuk mengetahui peristiwa di masa lampau. Tujuan belajar sejarah yang utama tentunya untuk mengetahui peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Hal ini merupakan dasar utama dari kita belajar sejarah. Kita bisa mengetahui apa saja yang telah terjadi di masa lalu, siapa yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa dampak dari peristiwa tersebut. Belajar sejarah sastra akan menambah pengetahuan dan wawasan dari era ke era. Yang kedua, manfaat edukatif dan pembelajaran. Salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah berfungsi sebagai sarana edukatif. Artinya, sejarah digunakan sebagai media pembelajaran. Kita pun bisa mempelajari sejarah, belajar mengenai tokoh dan peristiwa bersejarah yang telah terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, sebagai sumber inspirasi, manfaat belajar sejarah sastra berikutnya adalah manfaat inspirasi. Artinya, sejarah digunakan sebagai sumber inspirasi kita saat ini, misalnya bangsa Indonesia yang dulu pernah berjaya di zaman kerajaan Hindu-Buddha, bisa digunakan untuk inspirasi agar Indonesia kembali berjaya di era modern saat ini. Sejarah juga bisa menjadi sumber inspirasi karya seni, mulai dari film, buku, novel, musik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu materi tentang apa sih hubungan teori sastra dengan kritik sastra dan sejarah sastra itu sendiri. Jadi, pada hakikatnya, teori sastra membahas terperinci aspek-aspek yang terdapat dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan lain-lain yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Namun, di sisi lain, kritik sastra merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberikan pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan atau kekurangan karya sastra tersebut. Sarana kerja kritikus sastra adalah penulis karya sastra dan sekaligus pembaca dari karya sastra tersebut. Nah, untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra, kritikus sastra bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang meliputi karya sastra. Demikian juga dengan hubungan yang terjadi antara teori sastra dengan sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode,
sebagai bagian dari pemahaman terhadap suatu budaya bangsa tersebut. Perkembangan sejarah sastra, suatu bangsa, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penilaian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan karya sastra pada periode-periode tertentu. Secara keseluruhan dalam pengkajian karya sastra, antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra terjalin terikat. Nah, itu tadi review singkat dari pembelajaran kita minggu ke minggu tentang apa sih itu sejarah sastra, terus pengelompokannya bagaimana, sampai hubungan antara sejarah sastra, kritik sastra, dan lain-lain. Kurang lebih itu semua, dan alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji dari mengenai sejarah sastra. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti video ini dan telah mengklik serta mensupport channel ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga kita bisa berjumpa pada video pembahasan dari mata kuliah lainnya lagi ya. Untuk itu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.